Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Rizwan di channel Production di acara Meet the Expert. Gue bersama teman lama gue, Mas Dewa Arthur. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik. Baik ya Mas ya. Iya Mas lagi. Palsu nih, omong-omongnya palsu. Nah, gue mau nanya, si teman-teman si Mas Dewa ini adalah owner dari Pluto Garage. Wak, boleh dijelasin nggak Wak? Apa sih Pluto Garage itu Wak? Pluto Garage itu sih sebenarnya cuman bengkel-bengkelan ya. Soalnya garasi rumah, terus gua sering ngoprek di rumah juga kadang-kadang dulu. Jadi gue iseng aja bikin Pluto Garage. Tapi karena kan tadinya kan berarti lu ngerjain mobil lu sendiri dong. Tadinya. Yang dimana startnya dari hobi. Dari hobi. Bener. Nah sekarang lu udah ngebuka ini buat orang lain atau customer lo? Untuk saat ini sih lebih ke orang-orang yang baru-baru kenal aja sih ya. Maksudnya yang nggak terlalu Jauh? belum jauh-jauh banget sih. Orang-orang deket lah ya Orang gitu. deket. Tapi lu konsentrasinya nih si Pluto Garage ini, kalau gue ngeliat kan di sini lu banyak banget Holden nih Wani. Memang si Mas Dewa ini terkenal dengan Holdennya nih. Jadi kalau teman-teman browsing Holden, nah yang keluar mobilnya dia nih. Orang Australia Pasti. yang keluar. Gitu. Nah, Wak, apa lu tuh memang konsentrasinya ke Holden atau misalnya memang bengkel ini bisa buat mobil lain? Untuk saat ini sih mungkin lagi banyak kan di Holden sih ya. Kalau mobil lain gua paling yang selain Holden ada kayak Amerikaan gitu, beberapa cuma nggak banyak. Oh, tapi memang lo Lebih banyak ke Holden. konsernya ke situ ya, ke klasik ya, mau mobil klasik kita antara Holden atau mobil Amerika, klasik juga dong. Klasik juga. Nah, apa aja sih Wak yang bisa dikerjain di Pluto Garage ini? Gua lebih ke touch-up akhir biasanya sih, kayak misalnya habis ngecat, misalnya gua ada orang punya mobil nih, baru beli Holden, pengen bangun total. Nah, kayak ngelas sama ngecatnya, gua oper lah nih kemana bengkel yang gua rekomenin. Iya. Nah, ntar misalnya udah saat perakitan, baru bawa ke gua ngurusin dari situ deh, dari ngurusin ngerakit, terus nata-nata eksterior, interior, sama engine, sampai bisa jalan normal, baru gua balikin ke customernya. Oh, jadi tetap ya. Jadi kalau misalnya gua nih Wak nih, gua punya Holden dalam keadaan misalnya bahan nih. Gua kasih ke lu, Wak, gue minta tolong lu Wak, rapin mobil gue gitu. Nah, nanti tuh ada bengkel-bengkel rekanan lu dong. Jadi lu udah tahu nih, lu ngecat di sini. Oh iya, ngesap kemana. Bagi-bagi rezeki lah. Benar. Gue setuju sih, karena jangan kita makan semua. Benar. Habis ntar. Iya. Gumoh nanti. Nah, tapi gue setuju dengan kayak gini karena saat satu pintu, jadi lewat dia aja dan standarnya ke guanya tuh lewat gua, cuman lu udah terima beres dari gua, jadi lu udah tinggal dapat update dari gua. Iya. Jadi apapun yang emang gua lakuin ya ntar gua update nih, udah kerjaan sampai segini nih, udah sampai sini nih kayak gitu. Iya sama, kurang lebih sama kayak kalau gua ngurusin mobil orang. Iya. Tapi kan kalau gua Lebih nggak ke bengkel di rumah, jadi gua ngesap semua nih. Kalau Dewa nih di Pluto Garage ini lebih ke nanti finishingnya di bengkelnya dia di Pluto Garage ini sampai ngerakit segala macam. Nah Wak, ceritanya bisa ada si Pluto Garage ini? Nah, ceritanya sih cuman ya iseng-iseng aja sih. Jadi kayak emang waktu itu gua sempet temen gua waktu itu punya Holden nih. Baru kenal juga sih waktu itu punya Holden. Dia punya beli mobil udah lama, cuman udah lama diem tuh. Dia minta tolong lah nih sama gua, minta tolong dirapiin. Akhirnya yaudah deh, coba sih gue bantuin rapiin, gue bantu, akhirnya beres, bisa sampai jalan. Dari situ kan gue sempat posting tuh di sosmed. Nah, dari situ ada beberapa orang nanya, ya udah kalau emang misalnya ada yang mau ya misalnya cocok gue kerjain. Oh iya. Jadi memang karena dari tadi awalnya sih iseng-iseng aja. Iseng-iseng, tapi kalau teman-teman tahu juga memang bisa dibilang si manekinnya ya, ini mobil yang merah ini, ya kan? Jadi buat percontohan lah, showcase-nya. Jadi kalau misalnya orang nanya, soalnya gini Wak, kalau menurut gue nih, orang nggak akan yakin kalau belum lihat contohnya. Jadi memang kita harus nyebur juga. Karena zaman si merah gue bangun ini kan, gue waktu itu bangun di tempat temen gue. Nah, gue pun nggak yang cuman datang terus ngapain, gue ikutan juga belajar di situ. Iya. Ngebongkar, masang gitu-gitu, gue belajar di situ. Jadi awal dari tempat temen gue juga. Oh, jadi startnya dari situ, abis itu lu pikir, oh kayaknya gue bisa nih ngerjain sendiri. Gitu. Iya, apalagi walaupun emang gak sendirian banget sih. Iyalah. Ada yang ngebantuin. Pasti lagi, wah kalau sendirian sih kayaknya kuning abis itu ya, ngerakit mobil kayak gini. Tapi ya itu,
soalnya gini Wak, saat dipegang sama orang yang passionnya sama, itu lu nggak akan takut buat jadi yang kayak lu tahu kok, karena pasti karena lu start dari hobi, lu sayang dong sama mobil ini. Begitu juga dengan si lebih ada mau mobil customer. Nah, iya, jadi customer lu mungkin udah yang kayak dipegang sama dia udah pasti bagus deh. Karena lu nya juga suka. Dan iya, ada orang yang ngebangun mobilnya kan memang dari kerjaan, Wak. Tuntutan kalau misalnya itu ada yang kerjaan lu ya ini gitu. Tapi kan kalau lu saat startnya dari hobi, ya udah, memang mungkin ya benar kali lu tadi ada keterikatan batin nih. Jadi kayaknya tuh lebih gue kayak mobil gue sendiri nih. Jadi lu tahu nih, oh nih posisi kelemahannya nih di sini karena emang lu yang langsung turun tangan. Iya, karena lu udah trial juga kan, Wak. Lu udah melewati hal-hal itu nih. Jadi saat ada kurang di mana, oh di sini nih, ntar paling misalnya ini penyempurnaan dulu, kalau misalnya emang udah beres ya baru sih kita kasih ke customer. Si customer lo itu bawa barang sendiri atau lu menyediakan barang? Nah, kalau misalnya kayak gitu, gue balikin lagi nih, dia mau emang belanjaan dari dia, apa dia mau terima beres semua dari gua. Kalau memang misalnya mau dari dia, berarti kan hitungannya sama gua ongkos kerja doang. Iya, benar. Oh iya, berarti lu ada pilihan yang tergantung ya. Soalnya ada beberapa orang yang mungkin udah ngumpulin barangnya, dia bingung nih mau masuk bengkel mana ya kan, ngomong sama lu pasti ada dong kayak gitu. Dan gue juga biasa kalau kayak gitu pasti cek and recheck dulu nih, kalau emang ada dia punya barang yang udah dia beli cuman menurut gua nih nggak cocok, ya gue mendingan ngomong nih, terserah sih kalau menurut gue nih kurang cocok deh, gitu. Oh iya. Balik lagi ke customer. Lu ngomongin masalah barang, itu kan menurut lu selera. Iya dong, itu ngomongin taste. Nah, lu tuh kalau saat customer lu datang, apa lu direct, jadi misalnya gini, oh kayaknya gini deh gayanya, apa lu ngebebasin si customer lu? Lebih awalnya kayak kita ngobrol biasa kayak gini, ngobrol, dari situ kan kita tahu nih arahnya kemana. Nah, dari situ baru nih kita bumbuin. Iya, soalnya kan saya kan namanya juga orang baru kenal ya. Kadang-kadang mungkin si pandangannya nggak sama nih sama lo nih. Berarti ya udah, berarti lo kalau misalnya pandangannya nggak sama masih bisa dibelokin ya kita lanjutin. Kalau memang misalnya emang menurut gua kayaknya gua nggak cocok nih, mendingan sih nggak usah, karena daripada keterpaksaannya ngapain. Nah itu yang benar. Jadi memang gitu teman-teman. Jadi bukannya mau ngedirect orang buat jadi gayanya jadi sama atau mengikuti si owner bengkel, enggak. Tapi tetap di sini kalau orang pekerja seni memang harus kayak gitu. Jadi ya gue maunya menurut gue nih yang bagus nih kayak gini nih, arahnya nih ke sini nih. Iya benar. Ya berarti benar kalau kata Dewa tadi, kalau yang nggak cocok ya mendingan dibanding gue akhirnya kerjanya setengah hati ya Wak ya. Hasilnya mobilnya juga nggak bagus, hasilnya nanti nama lu juga jadinya, oh nih gue bangun di sini tapi kok hasilnya kayak gini ya, karena lu setengah hati juga. Dan gak usah, itu gue setuju tuh. Jadi memang kalau udah jalannya hobi gini kayaknya nggak semuanya tentang duit ya Wak. Semua tentang duit. Iya kan? Sebenarnya lebih ke yang keterpuasan lu ngerjain tuh itu hal. Kalau misalnya emang lu enjoy kan enak-enak aja. Cuma kalau lu nggak terlalu ini kan jadinya setengah-setengah lah. Iya, balik lagi ke passion ya Wak. Iya bener sih, memang jadinya tuh ya gitu, jadinya harus sesuai dengan passion dari si buildernya dan nanti disamakan dengan si ownernya, ya enggak? Nah teman-teman, kalau teman-teman mau ngomong masalah builder, nah salah satu builder ya kayak gini. Menurut gua ya kalau bener, enggak, tapi bener Wak, kalau menurut gua tuh kalau builder itu adalah kalau lu ngerjain pakai tangan lu sendiri. Kalau ngomong kalau kayak misalnya ngecat sama ngelas kan gue belum bisa nih, mesti belajar dulu. Iya, tapi gue ngoper deh. Iya benar, kalau itu benar, karena menurut lo itu bukan keahlian yang lo yang pasti banget ya kan, yang ahli banget deh gitu. Karena pun gue ngeliat kayak referensi di luar kan, misalnya ke bengkel tuh mahal kan. Iya. Jadi kan ngerjain sendiri. Iya. Kan dia bisa, kenapa gua enggak? Iya kan? Dan di sana juga nggak semua dia kerjain sendiri. Misalnya dia ngerjain kayak di garasi rumah gini, ntar si bodinya dia kirim ke temennya yang mana, engine mana. Tapi udah pretelan, lo meretelin sendiri, bawa ke bengkel body, udah telanjang mobilnya ya kan, cuma tinggal dicat doang, habis dicat balik lo yang masangin. Sama sih sistemnya kayak lo ya. Mirip lah. Iya, tapi ya itu yang namanya builder. Kalau menurut gua, kalau kayak gua nih, gua sebenarnya kan gua nge-sub Wak. Gua nggak ngerjain di rumah. Dan gua nggak ngerjain sendiri. Itu mungkin bisa dibilang jadi apa ya, konseptor ya Wak? Konseptor sih. Iya nggak sih Wak? Konseptor. Jadi kadang-kadang gue kadang-kadang suka. Yang dibayar itu sebenarnya konsep lu dan waktu lu. Iya, tapi sih kalau orang ngomong-ngomong masalah, oh ya gue builder. Menurut gue tuh, lu nggak bisa dibilang builder kalau lu belum turun tangan sendiri. Kalau lu belum ngerjain pakai tangan lu sendiri. Kalau lu kan bilang
Kalau gue ngecat nggak bisa, tapi gue ngerakit di sini sampai bikin enak. Tapi kan pakai tangan lu sendiri. Kalau gue kan nggak, gue cuman, Mas kayaknya gini deh Mas yang bagus. Gini-gini, gue masih ngomong ke si, gue bukan eksekutor nih Wak nih. Gue ngomong ke si orangnya, Mas kayaknya bagusan kayak gini. Jadi buat teman-teman yang si Pluto Garage ini memang ya dewa yang ngerjain sendiri gitu loh. Ya gue sama mekanik gue sih nggak sendirian. Iya maksudnya lu turun tangan juga dong. Lu nggak yang kayak cuman jadi kepala bengkel yang cuman ngomong kayak ini kerjain ini, enggak. Tapi lu turun tangan sendiri dong karena memang startnya lu udah punya ilmu juga nih buat bongkar apa segala macem gitu. Wah sama gini Wak, gua kan ini kan bengkel khusus Holden atau mobil Amerika. Kesulitan yang paling besar saat lu ngerjain mobil-mobil kayak gitu tuh apa Wak? Part sih udah pasti tuh ya, kurang lebih part pasti. Sama ya basically mobil nih. Kalau misalnya datang mobil bentukannya hancur, agak susah nih. Kalau emang kita dapat yang tukang lasnya beres, bisa balik normal. Kalaupun emang agak nggak terlalu bagus ya nggak bisa utuh banget sampai jadi kelihatan enak, itu tuh yang susah. Jadi ya, nah bikin aura mobil keluar tuh agak susah kalau menurut gua. Nah bener Wak, nah teman-teman kadang-kadang ada orang yang ngomong gini Wak, udah deh kalau emang mobilnya mau dibangun, cari aja yang paling bahan. Itu nggak benar juga ya Wak? Kalau paling bahan, kalau emang dana lu mencukupi sih nggak ada masalah, cuman waktu sama uang itu lumayan. Tapi kalau misalnya gini Wak, kalau gue tuh kemarin ngomong gini, kenapa cari yang paling bahan? Kalau menurut gue nih ya, kayak pondasi aja nih Wak nih. Pondasi kayak lu bangun bangunan nih. Kalau misal pondasi lu udah nggak bagus ya ke atasnya juga. Iya. Akhirnya lama-lama juga mesti beres banget, kalau enggak ya doyong. Iya itu ya kan. Berarti jadi sama aja nih Wak ya. Lu misalnya beli mobil nih, harganya 10 juta. Terus lu bahan banget nih Wak nih. Sama lu beli 50 juta, tapi udah lumayan. Mendingan kayak gitu dong. Cuman kan kelihatannya angkanya wah lumayan jauh nih. Iya, karena kadang-kadang suka menjebak kayak gitu tuh. Oh enggak, udah ini lebih murah lah, orang mau dibangun total ini. Dan waktunya juga akan lebih lama. Abis itu seleher. Gak beres-beres ya. Pas dihitung-hitung kok banyak yang ini abis. Iya bener ya kan. Jadi ya pesan juga mendingan cari mobil yang memang sesuai sama tadi Mas Dewa ngomong, sesuai sama budget sama sesuai keperluan kali Wak ya. Lu kalau misalnya basically bahan mesti oke lah, jangan terlalu parah-parah banget. Oke, terus selain parts nih Wak nih, kayak lu tadi ngomong mobil. Kalau lu pernah nggak sih dapat order kayak, Wak tolong cariin gua mobil dong. Berarti lu dong yang harus nyari. Kan ada customer yang bawa mobil ke sini, ya kan? Ada sih pernah. Sering. Nah itu ada kesulitan nggak Wak? Kesulitannya ya cari mobil yang benar-benar sesuai, maksudnya cari mobil ya, sesuai utuh, sesuai yang spek yang kita mau, agak susah. Yang kedua, dalam mencari mobil kayak gitu kan butuh waktu nih. Nah biasanya nih yang si customer ini nggak sabaran nih, jadi akhirnya udah deh Mas yang ada aja gitu. Iya. Terus kalau ngomongin masalah mobil bisa dibilang klasik atau tua, kan umurnya udah lama nih Wak nih. Untuk dari bodi sendiri, kesulitannya selain part bodi apa Wak? Apakah mobilnya yang tadi lu bilang bahan, apakah banyak harus ngelasnya atau kalau ngelas udah pasti itu. Rata-rata mobil Holden kayak gini setengah ke bawah tuh rata-rata hancur. Yang kedua sih yang biasa gue tekenin sih pernak-perniknya, aksesoris. Kalau bisa sih bawaan dan masih lengkap, ori. Si mobilnya? Karena kalau misalnya lu datangnya polosan, ntar lu mau nyari lagi listnya, terus ntar nyari pernak-perniknya yang kecil-kecil, itu tuh makan waktu mah susah juga tuh ya. Itu lu susah tuh ya? Udah lumayan susah sekarang. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah ngelas, yang tadi lu bilang itu, lu ada kesulitan nggak Wak di saat ngelas? Atau ada nggak sih Wak lu mobil yang nggak lurus? Ya beberapa kali sih pernah ada sih dengan basic mobil yang memang kurang enak. Ya ngebentuknya agak susah jadi ngulang-ngulang. Jadi misalnya ini menurut gua kurang nih, coba bisa nerapin lagi nggak? Sampai menurut gua oke, baru eksekusi lagi. Apa Wak biasanya yang lu yang kadang-kadang suka yang jadi concern lu saat ngebangun part 1 tuh, yang lu bangun tuh apa dulu? Bodinya sih mungkin nih bagian list pelang bawah,
terus talang atas, kayak gitu-gitu sih. Harus urus semua tuh ya? Ya mesti bentuknya mesti natural aja, nggak kelihatan buatan. Oh itu lu bikin tuh yang kayak gitu-gitunya. Kalau misalnya enaknya di sini handmade. Oh. Sebenarnya di sana ada nih jual quarter panel, cuma kan mahal. Oh ada? Ada. Masih ada. Baru Quarter panelnya ada di Australia. Kalau di sini ada barang stok lama, cuman harganya lumayan, sama barangnya juga udah susah, nggak semua ada. Itu lu pernah nggak Wak, lu ganti quarter panel gitu? Gue sih belum pernah, cuman temen gue pernah. Quarter panel baru? Pernah dapet quarter panel belakang tuh, pilar C. Full dapet kiri kanan baru. Ke belakang berarti ya? Pilar C sampai ke samping bagasi? Iya, baru. Sampai, oh iya. Berarti berhenti di sebelum pintu belakang ya? Segitu, ada baru. Itu masalahnya di situ karatnya atau apa? Kalau di situ lebih kebanyakan bukan karat sih, bekas kena atau gimana. Jadinya posisinya udah nggak enak. Iya. Nah, kalau Estilo itu kebanyakan tuh yang tadi gue cerita, Wak, di dekat bagasi. Iya, bagasi sama pintu lampu belakang. Kalau Holden tuh yang tadi lu bilang tuh, bawah. Displang, talang atas. Itu udah penyakit tuh ya? Penyakit air. Ya, mobil tua salah naro sama posisi buangan air yang nggak lancar, itu gitu. Iya, soalnya itu juga. Nah teman-teman, jadi gitu tuh. Jadi mobil itu ada apa yang harus diperhatiin sih. Kayak misalnya lu mau beli mobil tuh yang tadi Dewa bilang, kalau lu mau nyari mobil bahan emang mau dibangun, kalau Holden itu lu perhatiin si atas itu ya, Wak ya? Ya, atas, displang bawah, terus bentukan pintu bawahnya. Oke, berarti kalau yang paling susah sih apron nih kalau Holden begini nih, muka depan. Itu susah? Itu lumayan susah, kebanyakan udah pada betet, udah pada patah. Kenapa tuh, Wak? Satu mungkin bekas kena atau posisinya dulu pernah didudukin. Oh itu ngaruh, Wak? Ngaruh. Didudukin, karena kan dia nggak ada tahanan, nggak ada tulangnya. Lembek banget. Atasnya? Oh iya, didudukin rame-rame gitu kali ya, ber-20. Sendiri cuma di tengah, set. Ber-20 akhirnya gini mobilnya, kok jadi ngadep bawah gini mobilnya. Iya. Oh gitu, jadi memang lu nyarinya itu tuh ya? Iya. Karena muka depan mobil itu udah pengaruh banget tuh ya, untuk lu first look mobilnya kayak, oh ini mobil kok gini ya? Iya. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah si body, kaki-kaki. Apa yang biasanya lu kerjain di sini, Wak? Di Pluto Garage ini? Kaki-kaki sih paling cuman terus terot gitu. Ganti-ganti busing, segala macam kaki gitu ya? Oke. Berarti lu hanya merestore aja. Iya, berarti lu bongkar sendiri kaki-kaki. Oke, jadi yang tadi lu bilang dari mobil yang mungkin yang lama, habis itu jadi baru semua ya, kaki-kakinya enak. Oke. Mesin, Wak. Ini gue lihat di sini ada beberapa mobil yang mesinnya udah kata gini, V. Karena aslinya nih inline ya, Wak ya? Aslinya ada yang inline, ada yang 8. Tergantung. Kalau yang primer kayak gini kebanyakan inline. Cuma kalau yang wagon, statement 8 ada. Oh, gitu. 8 ada. Nah, kalau mesin lu ngerakit di sini? Ngerakit di sini semua? Nah. Dari mulai lo restore semuanya, segala macam. Jadi misalnya bodinya lagi di tukang cat, nah engine-nya turunin, bongkar di sini. Paralel ya. Jadi saat body itu selesai dari tukang cat, lu cuma tinggal naikin doang. Nah, biasanya nih, Wani, apa aja yang lu kerjain? Selain kalau tadi kan kita bilang restore mesin nih, berarti lu overhaul lah, ya ngomongnya bahasanya, ataupun si barang-barangnya dijadiin baru, kayak macam seal, semua segala macam deh, packing semua segala macam. Nah, lo engine swap juga bisa di sini? Engine swap bisa sih. Bisa. Yang paling banyak lo engine swap tuh mesin apa, Wak? Holden yang inline, terus ganti ke 8. Ganti ke 8? Lo sendiri mobilnya semuanya udah 8 ya? Alhamdulillah udah sih. Iya. Kan udah 8, iya. Berarti kalau kita main udah lama, itu lo berapa tahun yang lalu ya? Pakai 8 ya? Itu mesin lu sih udah lama tuh ya adanya? Udah lama banget. Jadi gue pas bangun yang merah ini, pas bodinya lagi bangun, mesinnya gue dapet. Cuman gak langsung gue eksekusi. Gue masih agak gak berani kan, ngumpulin dana dulu. Udah pakai dulu berapa tahun, udah menurut gue udah oke, baru gue naikin. Iya. Nah berarti sekarang nih, lu ada dong stok mesin buat si customer lu nih? Kebetulan kalau sekarang lagi kosong nih, lagi habis.
Lagi habis. Tapi misalnya kalau ada yang mesen gitu, tapi ada juga kan yang kayak mau naikin dong Wak di V8. Bisa kita usahain lah. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin yang punya Holden atau mungkin mobilnya apa gitu Starlet atau Stilo mau jadi V8 agak repot sih kata Dewa, gue nggak bisa ya kan naikin gini. Jadi berarti benar-benar lo emang benar-benar finishing Wak di sini Wak ya, dari mulai engine lo naikin sendiri, kabel juga Wak? Kabel di sini juga. Nah Wak, gue nanya kabel nih Wak nih. Banyak perubahan nggak Wak dari inline 6 ke V8? Sama aja. Misalnya kabel alternator starter gitu sama, tetap ada, cuman posisinya berubah. Kayak misalnya tadinya si inline starternya ada di sebelah kiri, sekarang si 8 ada di kanan. Oh, tapi semuanya kabelnya wiring bisa masuk. Kan kalau gue biasanya swap tuh kabelnya jauh banget bedanya nih Wak nih. Ada fitur-fitur yang di mesin yang lama tuh nggak ada. Ini juga nggak ada ecu-ecuan. Iya. Jadi lebih, Wak, kalau nanya nih Wak nih, timeline lo. Saya orang datang nih bawa mobil, saya teman-teman datang bawa mobil, Mas Dewa, gue mau bangun Holden dong, dengan misalnya sama kayak mobil lu deh, gitu. Berapa lama Wak, timeline lo? Kalau timeline pastinya, gue sih mendingan ngomong pahit dari awal ya. Paling cepat sih, kalau nggak ada gangguan mungkin 1 tahun, tapi kayaknya sih nggak mungkin tuh, pasti lebih lewat. Pasti lewat. Gila, berarti bener lama ya? Lama, soalnya ini kita bicara mobil tahun 70-an kan, betul. Bukan tahun 90-an. Betul. Kan mungkin yang lo misalnya pintunya keropos, udah deh gampang kita beli aja mobil lain. Kalau ini buat nyari mobilnya udah susah. Bener. Berarti emang harus lo handmade tuh ya, dibikin segala macam supaya ya kalau standarnya. Namanya kan yang proses pengerjaannya itu tuh antar tukang lasnya lagi ada acara lah atau sakit. Iya, atau kenapa lah kebanyakan urusan kayak gitu. Mas, maaf saya lagi liburan dulu nih, ya kan, ke Bali. Maaf ya, mobil Mas nggak kepegang di las. Jadi memang setahun Wak, Pak, tapi paling cepat karena setahun. Mobil gua aja ini 9 bulan, posisinya nggak terlalu parah dulu yang merah. 9 bulan? 9 bulan, yang wagon 1 tahun 10 bulan. Gile. Berarti bener-bener, tapi itu barang udah ada semua? Ada. Udah ada semua? Udah. Waduh. Sebenarnya paling lama tuh ya, lo bikin bodinya dulu, ngenakin bodi, ngelas, ngecat. Nah udah, setelah itu perakitan. Iya. Lama tuh tadi lo bilang yang setting body ya? Kalau perakitan nggak lama? Tua kayak gini, misalnya lo habis dari bengkel cat nih Wak nih. Dari bengkel cat masuk nih ke Pluto. Terus ternyata si itunya tuh mau ganti mesin, bengkel kaki sama interior. Timeline lu berapa lama? Saat udah nyampe sini? Saat udah nyampe sini, barang udah ready. Udah ready? Ya kalau barang udah ready mungkin sekitar 3 bulanan kali ya, 3-4 bulan sih. Pahit-pahitnya. Berarti cepet ya? Ngomong manis, sebulan 2 bulan beres nih. Atau krik-krik, kok nggak ada jadi nih mobil. Atau kan bener lagi beres sebulan, besok wah kuning banget mata. Iya nih capean kagak tidur. Nah tapi bener berarti lamanya banget itu di body ya weh? Body lumayan lama. Gila. Kalau cuman ngerakit mesin, itu naik V8 segitu? Naik V8. Gila. Cepet sih. Buat ngerakit interior, eksterior. Barang-barang udah ready, misalnya udah punya engine, terus udah belanjain, masuk tukang bubut, kayak gitu. Iya. Kecuali ini dulu datang ke sini bawa bodinya udah beres, Mas tolong cariin mesinnya dong. Itu repot tuh. Lagi tuh. Itu repot ya. Tapi lu lebih suka gimana Wak? Lu lebih suka kalau barang-barangnya udah ready atau lu cari dulu? Gue sih lebih suka barang udah ready, karena gue kebiasaan ngebangun mobil gue kayak gitu. Iya, jadi lu nyiapin dulu kan Wak. Jadi mobil tuh nggak jogrok lama. Kayak wagon nih nggak kayak gini langsung kan dulu, Poksian dulu. Iya. Nah, selama di poksian gue pakai itu, gue kumpulin satu-satu, apaan aja gue kumpulin, bodinya masuk bengkel. Nah, yang beberapa mesti gue rapiin dulu. Jadi ntar pas bodi udah siap, tinggal pasang. Nah, sekarang yang paling sensitif nih Wak nih, range harga. Range harga apa tuh? Lo, taruh lah kita yang paling gampang aja nih Wak, karena memang lo ahlinya di Holden. Misalnya gue bangun Holden, gue taruh bahan so-so, lumayanan lah. Range harga sampai naik mesin, sampai cakep menurut lo ya. Kalau gue ngomong, kalau gue dalam mata gue nggak ngerti Wak. Maksudnya gue ngeliat, oh iya bagus mobilnya. Tapi kan lo pasti ada. Menurut gue nih ininya gini, ininya gitu. Nah,
sampai menurut lu tuh, oh ya udah mobil cakep. Berarti hitungannya kisaran harga menurut selera gua. Iya. Range saja, nggak usah pakai harga fix. Segini sampai segitu gitu. Ya udah sama basic mobil nih. Apa cuman Udah sama basic mobil berapa? Kalau kita bawa mobil sendiri berapa? Kalau sama basic mobil sih mungkin sekarang ya. Iya. Dengan bicara bangun Holden yang proper, startingnya 3,5 sampai gope kali ya. Gila. Itu mobil dari lo? Enggak, ya maksudnya udah berikut mobil. Udah berikut mobil? Mau entah gue yang beli atau dia yang beli, kurang lebih segitu sih. Gokil. Karena mobilnya aja sekarang basically-nya bahan-bahan paling murah udah 60-70 juta bahan yang lumayan, maksudnya mesti ngerapin lagi, nggak tinggal pakai. Iya. Gila gua. tapi bener sih, Wak. Jadi karena nggak gampang. Jadi teman-teman ngomong, ngapain beli mobil tua? Ngerapin mobil itu jauh lebih susah dibanding mobil muda, bener ya, Wak ya? Tantangannya lebih banyak. PR lebih banyak sih. Iya, PR lebih banyak. Pusingnya. Iyalah. tapi range harga segitu 3,5 sampai gope, berarti lu udah dapat mobil yang bagus tuh, Wak. Dengan mesin yang oke, dengan danaan yang proper, semua segala macam. Ya, kurang lebih segitu sih. Dengan pengerjaan waktu yang tadi lu bilang. Taruhlah lo dapetnya mobil bekas bangunan, bangunan oke, tinggal kita sulap-sulap, bisa cepet sih. Tanpa bangun total lagi ya. Iya, tapi itu kan memang total. Kalau lo dapetnya lumayan bahan, terus lo bilang gue mau luar dalam kinclong sampai kolong-kolong, itu lama. Kolong-kolong, sasis gitu ya, Wak. Sasis lu biasanya lu apain, Wak? Kalau sekarang masih cat sih, cuma beberapa teman-teman gue udah ada powder coating sih sekarang. Gila. Lebih kuat juga kan, sama lebih hemat waktu. Iya benar, nggak ribet ya, Wak, nggak lama. Iya benar. Tapi sih, gue, iya memang, berarti memang lo, ini mobil udah jadi mobil hobi ya, Wak ya? Hobi. Ya. Jadi kalau ngomongin masalah ini, lo bisnis hobi, jadi nggak bisa, satu nggak bisa cepet ya, Wak? Nggak bisa cepet, sama kedua nggak murah. Jadi jangan kayak kalau bilang nggak murah sih sebenarnya juga, kalau lo mau murah balik lagi nih, mau lo kayak gimana dulu. Iya kan gue tadi bilang standar ya. Nah, standar dari si Dewa ngerjain di Pluto Garage ya segitu. Jadi ini teman-teman juga bisa lihat, mau mobil di sini pun ya udah masuk dalam kategori itu. Jadi ya itu dia, kalau misalnya teman-teman mau yang benar-benar mobil yang proper yang bagus, ya memang segitu ya, Wak. Kurang lebih segitu. Iya, benar kata Mas Dewa tadi. Cuma mungkin bagi beberapa orang yang tahu Holden dulunya, ngapain nih gue bangun mobil mahal-mahal, cuman Holden gitu, cuman sebuah Holden, bukan yang Chevrolet, BMW atau Mercy. Cuma kalau kayak gitu kan balik ke personnya lagi. Kalau gue ya ini Holden. Iya. Gini gaya gue. Nah, benar. Gue setuju tuh. Jadi itu banyak banget, Wak, yang mempertanyakan hal itu. Kayak kemarin, gue ditanyain, lu kenapa sih S3 tuh mahal? Padahal harganya mendingan gue beli mobil lain. Yang 2 pintu, yang mungkin lebih jarang di jalanan. Kok lu bisa mobil mahal tapi banyak di jalanan? Gitu. Terus ya sama juga kan kayak lu pasti disandinginnya sama mobil Amerika nih, Wak. Cuman dengan harga kalau segitu. Orang yang tahu ngerti, cuman Holden nih. Cuman gue gimana caranya biarpun gue pakai Holden, gue nggak malu-maluin sebelah nama lu. Iya benar. Bener dong. Iya benar. Kita punya Holden, cuman tetep lah. Masa lu sebelah nama mobil Amerika yang lain lu minder, jangan kayak gitu lah. Iya benar. Nah itu berarti salah satu patokan kalau lu bangun mobil di Pluto Garage. Gimana caranya mobil lo sandingin sama mobil Amerika, lu nggak tengsin. Gitu, lu datang aja deh ke Pluto Garage. Memang harganya ya emang ada harganya, tetap nih kita bilang kok Holden mahal, tetap ada yang lebih mahal dari Holden. Ya pasti, kalau itu mah pasti. Tapi tergantung tadi lu ngomong, Wak. Ya gue ya Holden. Ya udah selesai kalau udah kayak gitu, Wak. Jadi lu memang tidak bisa dibandingkan ke yang lain. Jadi kalau misalnya itu, ya lu mau bandingkan ke yang lain, ya memang nggak cocok ya, karena emang passion gue di situ. Karena juga ada beberapa orang yang tahu, misalnya orang-orang lama, Holden itu cuman mobil 848, dulunya taksi, dulunya mobil-mobil bekas dilindes. Itu zaman dulu. Iya. Mobilnya masih murah. Sekarang itu udah berubah semua. Iya. Nah, Wak, kalau ini kan lu kan bisa dibilang expert dalam bangun si Holden ini, ya, karena lu udah belajar sih. Iya. Enggak, sebenarnya kalau ya, jadi definisi expert dari kita nih, Wak, sebenarnya bukan expert yang ahli banget, enggak. Tapi karena lu udah punya si Pluto Garage ini, berarti kan lu udah bisa
ngurusin mobil orang, yang minimal lu udah ngerti. Nah kalau gue jujur gue nggak akan berani bikin aja kayak gue suruh ngurusin S-Kilo gue juga iya karena masih gitu kan Pak. Jadi expertnya ini masing-masing. Iya betul, lu udah tau lah, lu udah paham gitu. Kalau mau ngasih ke teman-teman nih tips dan trik kalau lu bangun Holden tuh apaan Wak? Tips dan triknya sih kalau pertama banget baru mau main, cari basic mobil yang seger. Yang seger? Intinya seger, komplit, aksesorisnya juga masih ada, sama ya surat sih. Biar lo kalau misalnya bentar bosen, ngejual lagi gampang. Gampang, iya benar-benar. Itu penting sih Wak ya. Itu apa terus yang lainnya? Ya paling interior kalau emang lu lebih sukanya main orisinilan, carinya yang masih basic orisinilan. Cuma kalau misalnya nantinya mau custom sih nggak ada masalah. Itu kan masih bisa dibangun lagi. Iya. Mau basicnya ntar, gue mau bangunnya orian nih, ya lu mesti cari yang bener-bener ori dalamannya. Iya. Berarti yang kalau mesin mungkin bisa di rebuild kali Wak ya? Mesin masih bisa di rebuild. Kalau udah ngomongin body dan interior tuh yang ribet ya Wak? Berarti ya teman-teman kalau mau nyari Holden atau mau bangun Holden ya sesuaiin dulu sama konsepnya kali Wak ya? Ya konsep awalnya sih lu mau ke arah mana nih? Nah, lu lebih ke custom, apa klasik, atau resto mode, macam-macam. Betul. Nah, buat teman-teman misalnya gue mau bangun Holden tapi gue bingung. Nah boleh langsung mampir aja ke Pluto Garage atau bisa kunjungi di Instagramnya Pluto Garage ya Wak? Boleh. Atau Instagramnya Mas Dewa Arthur. Nih kalau Pluto Garage sendiri ini di mana Wak? Di daerah Pondok Labu. Pondok Labu di Jalan Pondok Labu Raya nomor 75. Nah, buat teman-teman mungkin nanti janjian dulu sama Mas Dewa karena ini bengkelnya di rumah. Mungkin bisa janjian dulu deh, ya Wak ya. Bisa janjian dulu, mau gimana-gimananya silakan hubungin di Instagramnya. Di situ ada Instagramnya Dewa Arthur dan Pluto Garage buat ngobrol-ngobrol. Biar teman-teman nih kalau mau nyari mobil nggak kecebur, ya nggak Wak? Buat ngobrol-ngobrol dulu lah nih. Iya. Sharing aja, misalnya tertarik nih. Iya. Oh tuh, sharing tuh nggak bayar, jadi jangan takut. Harga mahal juga ya. Enggak, kalau itu sharing nggak bayar. Tapi kalau ya tadi, tetap sih Wak. Kalau gue bilang tadi kalau ngomongin masalah mahal, gue ngerti kalau bisa mahal karena memang nggak gampang. Nggak gampang. Bangun mobil 90-an aja itu susah Wak, apalagi gue nggak ngebayangin lo ngebangun mobil tahun 70-an. Iya, beberapa part udah susah dan iya, mahal Wak. kan. Iya, udah gila deh kayak. Sekarang mobil 70-an lagi kan. Iya, makanya kadang-kadang yang lebih sakit hati itu saat ada duit tapi nggak ada barang, Wak. Itu dia. Ada barangnya nih. Duitnya ngumpulin dulu deh gitu ya kan, ngumpulin pas duitnya ada, barangnya nggak ada. Iya lo, apalagi itu suatu hal yang penting. Tapi lo ada kuncian nggak sih, Wak? Toko-toko kuncian lo nih ada dong pasti. Yang lo pasti nyari ke sana gitu. Iya, atau lo belanja sendiri? Toko-toko kuncian sih, toko-toko tua masih ada sih di Jakarta atau di daerah. Lu tapi kalau di Jakarta sih cuma tinggal 2 toko doang udah. Udah habis ya. Nah, kalau belanja dari luar sering juga? Belanja dari luar sih untuk mungkin kayak misalnya karet-karet kalau mau balik ori Australia. Kalau engine kalau misalnya 8 silinder ke Amerika. Udah langsung tuh. Lu direct situ ya, Wak? Direct, cuman ya tetap bagi rezeki lagi. Iya. Tetap bener, Wak. Itu buat ngalusin jalan lu juga, Wak. Jadi saat kita bagi rezeki ini ke A, si B, si C. Itu buat ngebentuk link juga, Wak. Iya kan? Jadi lu jadi dipermudah aja. Gue juga setuju dengan hal seperti itu. Jadi gue nggak mau yang benar kata lu tadi, maruk dengan semuanya gue makan. Padahal gue tahu nih, ini bisa lah sih, tapi kenapa kalau teman gue di nyari rezeki di situ, ya udah minta tolong aja lah, lu nggak usah maruk-maruk banget lah. Saat nanti itu mungkin aja dia bisa jadi ngasih lu rezeki juga ya kan. Banyak, yang penting ada aja cukup. Iya, yang penting ngalir aja, ngalir gitu. Oke, makasih banget ya Wak, udah temenin ngobrol. Nah teman-teman kalau buat, ya balik lagi ya, kalau buat mobil klasik itu satu nggak bisa cepet, sama kedua kayaknya nggak bisa murah juga ya Wak ya? Ya murah sih bisa, tergantung arahnya kemana sih. Iya. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like video kita, terus subscribe dan juga komen. Juga share video kita ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian ada yang mau bangun Holden, di-share aja videonya ya kan. Jadi ilmu dari Mas Dewa ini bisa sampai ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.